Pokoknya maraton ini Bu. Nanti soalnya saya siang itu jam 1 ada Zoom lagi. Penyamaan persepsi penguji. Jadi rasanya itu hari-hari saya itu menanti hari Sabtu Minggu itu kayak dinanti-nanti. Malah kemarin itu ada seminar Sabtu juga. Aku ya Allah, praine kapan? Aku awake wis rada lungkrah aku. Oke, ya. Oke, nggih. Siapa ini yang belum gabung ini? 10 orang tok ya. Oke, baik Bapak dan Ibu karena jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dilabeli di jadwalnya ya. Jadi coaching agenda 1, 2, 3 itu terjadwal kalau tidak salah Senin ya. Ya, Senin di Sretse dilaksanakan hari iki. Sesuk yang hari Selasa ana pembimbingan toh. Selasa ada pembimbingan 1 toh Bapak Ibu. Nah, iki kok tak sampaikan sisan. Karena sebenarnya coaching agenda 1, 2, 3 dan pembimbingan pertama ini baru seperti apa ya? Pembekalan awal lah sebelum jenengan melaksanakan kegiatan habituasi. Jadi nanti lebih fokusnya nanti Bapak dan Ibu pada hari ke pembimbingan kedua dan ketiga ini nanti yang akan saya biasanya kalau pembimbingan kedua dan ketiga nggak mau saya kurangi jamnya soalnya waktunya kadang ora cukup karena nanti pembimbingan 2, 3 ini Bapak dan Ibu akan menyampaikan identifikasi isu sampai nanti pada gagasan kreatifnya, termasuk nanti saya review, sehingga harapannya pada saat nanti seminar rancangan aktualisasi itu perbaikannya nggak banyak, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, tenang Bapak-Bapak, Bu Berburata ini Jumat loh ya, Jumat tuh 11:30 rampung lah. Saya tak buka gesek mana bahan tayang coaching agenda 1, 2, 3. Loh, ngerti-ngerti kok wis terima kasih. Ini kemarin sore saya baru ngajar angkatan 27. Eh, di laptop ini ketok yo kesel bareng. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu, jadi ini pembekalan pertama untuk agenda keempat atau yang namanya habituasi ya. Di mata pelatihannya itu agenda keempat itu judulnya adalah habituasi, di mana diawali kegiatannya itu adalah dengan melakukan coaching ya, coaching untuk agenda 1, 2, 3 walaupun tadi secara cepat sudah saya sampaikan pada saat agenda ketiga. Maka ini nanti Bapak dan Ibu akan saya kuatkan kembali terutama pada sebentar nanti saya tambahkan yang slide tadi belum sempat saya ya nanti nanti saya sampaikan. Ya jadi nanti untuk coaching agenda 1, 2, dan 3 ini ya Bapak dan Ibu adalah untuk review penguatan dan peran agenda 1, agenda 2 dan agenda ketiga pada agenda keempat. Ya untuk habituasi dan aktualisasi itu yang seperti apa. Nah, ini gambaran secara umum ya untuk kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar CPNS Bapak dan Ibu. Oke, ini one by one ya. Ya, ini kita mengingat kembali. Tadi kan saya tanya, agenda 1 apa? Nama toh? SPBN apa? Sikap, perilaku, bela negara. WK apa WK? Wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan. NBN, nilai bela negara, nilai bela negara. AIK, analisis isu analisis kontemporer, isu kontemporer. KBM, apa KBN? Malah guyu. Ano pertanyaan Kesiapsiagaan iya bela negara. kesiapsiagaan bela negara. Sesuk kesiapsiagaan bela negara iki dilakoni ning BDK. Ya, besok kan jenengan kan akan klasikal ke Diklat Keagamaan Semarang toh. Itu nanti biasanya KBN dilaksanakan pada saat klasikal di Diklat Keagamaan Semarang. Ya, tadi sudah saya bahas ya. Jadi intinya pada analisis isu kontemporer inilah yang nanti akan kita bawa, kita terapkan saat nyusun yang namanya rancangan aktualisasi.
Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dasar PNS berakhlak tadi ya, nilai berakhlak tadi Bapak dan Ibu ya pada saat nanti jenengan menguraikan kegiatan. Yang nomor 3, kedudukan dan peran PNS mendukung terwujudnya smart governance ya tadi juga sudah kita bahas. Maka harapan saya nanti untuk gagasan kreatif yang panjenengan sampaikan ya upayakan mendukung agenda 3 ini ya. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan digital ya untuk mendukung program literasi digital di Indonesia ini. Kemudian agenda keempat ini adalah habituasi ya, di mana habituasi ini akan jenengan lakukan 1 bulan selepas panjenengan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Aku tak ngepek jadwal sih, untuk seminarnya. Eh, karena di jadwal itu ada yang dirubah. Sebentar, grup pelatihan. Nah, angkatan 32 ya. Angkatan 32 kuwi mengko dino Selasa, tanggal 9 September. Nah, bisa dicatat dulu. Ini jadwal tanggal piro Bu Silmi, kita buka jadwal Bu Silmi. Ning jadwal tanggal piro tulisannya Bu? Untuk Seminar sing RA. pemula Mm-mm. Hari ke-21 Bu. hari ke-21 tanggal hari Senin, Bu. Nah, besok kita jatahnya angkatan 32 karena sekarang itu yang mulai periode 2 itu 6 angkatan itu dibagi 2 hari yang beda, Bu. Karena ternyata kalau 1 hari tambah apa jadwaliannya kocar-kacir semrawut, maka akhirnya dibagi 2 dan besok angkatan 32 itu ketemune tanggal 9 September. Ya, nanti aktualisasinya berarti mulai tanggal 10 September tekan 10 Oktober. Ya, melaksanakan kegiatan habituasinya, aktualisasinya itu adalah 1 bulan. Oke, kemudian kompetensinya tentunya nanti Bapak dan Ibu menunjukkan sikap perilaku bela negara dan ini mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan mengaktualisasikan KPPNS itu kedudukan dan peran PNS. Maka di sini nanti Bapak dan Ibu ya di rancangan aktualisasi itu memang yang dituliskan nanti adalah kaitan dengan agenda 2 dan agenda ketiga. Menunjukkan KTBT, KTBT ini nanti biasanya selepas nanti jenengan seminar ada kompetensi teknis bidang tugas ini diserahkan di masing-masing satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Maka harapannya di sini dengan kompetensi yang sudah dibuat ya di dalam pelatihan dasar CPNS ini ya tentunya nanti Bapak dan Ibu dapat menjalankan fungsi Bapak dan Ibu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Ya, kemudian harapannya ini Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu ini menjadi seorang PNS yang profesional gitu ya. Seorang PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas, memiliki karakter pelayan masyarakat dan berlandaskan pada core value ASN berakhlak. Ya, maka untuk kegiatan Latsar CPNS ini ya Bapak dan Ibu itu adalah secara terintegrasi gitu ya. Secara terintegrasi sebentar. Dari beberapa agenda yang memang dilaksanakan selama rangkaian kegiatan Latsar CPNS ini. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu ya bahwa dari 3 agenda tadi ya agenda 1, kemudian agenda 2, agenda 3 dan agenda 3 ini akan semuanya akan terimplementasi dalam kegiatan yang namanya habituasi.
Sebentar, saya tak buka file saya yang tadi ya. Saya akan menjelaskan lagi karena tadi baru sebatas. Bentar, malah kadung tak tutup. Oke, oke, saya mau masuk ke sini, mengaitkannya biar gampang, ya. Ini ya, Bapak dan Ibu tadi sudah kita bahas di sini bahwa di awal itu akan kita lakukan identifikasi isu dan deskripsi isu. Ini nanti akan kita lakukan bareng-bareng proses belajarnya melalui LK3. Nanti di tugas rancangan aktualisasinya jenengan ya, nanti jenengan ini melakukan identifikasi isunya minimal 5. Oke, minimal 5 nggih. Oke, minimal 5. 5 identifikasi isu. Yang 5 identifikasi isu itu harus bersumber pada isu manajemen ASN dan smart ASN. Mana tadi? Nah, dari manajemen isunya itu adalah dari manajemen ASN atau smart ASN. Bisa dicatat ya, 5 minimal. Nanti dari 5 tersebut ketika jenengan mendeskripsikan smart ASN atau manajemen ASN ya Bapak dan Ibu, nanti dilanjutkan dengan mendeskripsikan berdasarkan data atau fakta. Bapak dan Ibu, data fakta ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari melakukan asesmen awal. Bisa dilakukan dengan menyebar yang namanya angket. Menyebarkan yang namanya kuesioner. Itu bisa Bapak dan Ibu lakukan terlebih dahulu. Oke. Kemudian nanti Bapak dan Ibu pada deskripsi isu itu juga dituliskan dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan. Oke. Dari 5 isu yang jenengan pilih tadi atau yang sudah jenengan identifikasi, Bapak dan Ibu nanti menapis isu. Tapisan pertama menggunakan APKL. Oke. Dari APKL 5 yang dipunya tadi dikerucutkan atau disaring atau dipapis menjadi 3 isu. Dari 3 isu tersebut tapis meneh nganggo USG. Ketemu 1 core isu. Nanti jenengan buat rumusan isu yang dimana rumusan isu itu pernyataan negatif. Contoh. Data pelaku usaha belum apa ya wingi ya, lali aku. Belum terupdate di kantor Kementerian Agama X. Ini kan pernyataannya nggak negatif toh, dibalik. Belum terupdate-nya data pelaku usaha secara apa ya istilah lagi ya pokoknya secara kontinu. Karena selama ini data pelaku usaha itu inputnya manual. Maka nanti Bapak dan Ibu ya pernyataannya harus dibuat negatif. Setelah itu nanti setelah dapat core isu, Bapak dan Ibu lakukan analisis isu dengan yang namanya fishbone.
Harapannya dari Fishbone tersebut jenengan tahu penyebabnya. Penyebabnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 M-nya. Dari penyebab itu jenengan yang tahu. Saya sebagai seorang CPNS bisa nggak saya menghilangkan atau menyelesaikan penyebab-penyebab tadi? Maka di situ dimunculkan yang namanya problem solving berupa gagasan kreatif. Proses berpikir, identifikasi isu sampai gagasan kreatif ini nanti ada di LK5. LK5 itu pasinkronus yang kedua. Sebentar, ada yang WA saya jawab, nanti saya baca lagi, saya baru ngajar. Oke. Kemudian nanti Bapak dan Ibu dari gagasan kreatif ini nanti Bapak dan Ibu akan mewujudkan dalam kegiatan minimal 5. Oke. Kegiatan ini nanti per kegiatan dirumuskan tahapan kegiatan, dirumuskan outputnya apa, dan ini tadi yang saya sampaikan. Keterkaitan substansi mata pelatihan khususnya pada agenda yang kedua. Nanti saya buatkan contoh ya. Nanti untuk kelompok 4 ini sudah punya grup WA belum, nggih? Sudah, Ibu. Nanti saya dimasukkan, nggih. Nanti Iya, saya Bu. kasih untuk penugasan, template penugasan hari ke-13 sampai 20 termasuk contoh rancangan aktualisasi. Karena nanti untuk bikin tugas yang habituasi itu nanti banyak kita ambil dari rancangan aktualisasi itu. Kemudian nanti kontribusi visi misi tujuan organisasi. Yang nilai organisasi sekarang sudah nggak dipakai. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak dan Ibu silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa ya, ya istilahnya ya pola pikir kita ya pada saat sanakan kegiatan nanti di rancangan aktualisasi. Sudah cukup jelas? Monggo silakan kalau mau ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Monggo. Belum? Gimana, Bu Ulfa? Pak Rizky? Sudah jelas? Kok dong guyang, guyu tok iki piye to iki? Sementara belum, Bu. Saat Belum ini ya? belum, nggih. Sementara belum. Kalau belum, saya kembali lagi ke sini. Saya balik lagi ke sini. Ya, maka di sini ya Bapak dan Ibu ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di agenda 1 ini ya intinya adalah Bapak dan Ibu nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan yang namanya ini identifikasi dan deskripsi isu ini adalah masuk pada agenda yang pertama. Kemudian untuk agenda kedua, ya tadi sudah kita bahas juga ya, agenda kedua ini adalah berakhlak ya. Nanti Bapak dan Ibu itu ketika di agenda 2 mungkin saya kasih contoh sebentar, saya bukakan dulu. Oke, daripada teori ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi pada yang tadi saya jelaskan terkait untuk penugasan kita yang hari ini tadi ya. Yang hari ini tadi itu adalah ketika Bapak dan Ibu membuat deskripsi isu ini. Cuman ini dia masih belum ada data fakta.
Jadi tugas yang tadi ya, tugas kelompok tadi itu fungsinya di sini. Isu yang pertama tentang belum optimalnya tentang panduan etika dosen dan mahasiswa ini merupakan kaitan dengan manajemen ASN. Khususnya berkenaan dengan kewajiban ASN untuk menunjukkan integritas, keteladanan, sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Nah, dosen memiliki kewajiban ini, maka di sini dimasukkan sumber isunya adalah dari manajemen ASN. Nah, kemudian nanti seharusnya ini ditambahkan, mungkin nanti saya tambahkan aja di sini ya, ditambahkan satu paragraf ini karena belum direvisi. Ini kemarin nanti saya tak minta yang after revisinya. Ini sebelum seminar RA. Ini harusnya setelah di deskripsi isu ini ya, setelah di deskripsi isu ini perlu ditambahkan satu paragraf di sini. Tambahkan data dan fakta dari setiap isu dan deskripsikan dalam satu paragraf. Oke, saya tambahkan aja. Nah, kemudian kan tugas tadi ini kan, jenengan identifikasi manajemen isu, kemudian untuk apanya namanya, untuk dampaknya apa, termasuk data. Jadi sebenarnya ketika Bapak dan Ibu itu membuat penugasan tadi, Bapak dan Ibu itu adalah dalam rangka ngisi iki. Terus habis itu untuk yang LK yang besok LK 5 atau yang sinkronus 2, asin 2 itu jenengan konapis. Gawe APKL, terus USG, bar kuwi gawe Fishbone. Nah, tadi yang saya ceritakan bahwa mengaitkan agenda 3 dengan agenda 2 itu di sini. Identifikasi isunya ditulis lagi, isu yang diangkat itu core isunya, judulnya apa, kemudian gagasan pemecahan isunya itu apa. Nah, gagasan pemecahan isu ini nanti diuraikan menjadi kegiatan. Dan jenengan nanti akan membuat yang namanya keterkaitan substansi dengan agenda 2. Contoh, pada saat melakukan FGD, saya melakukan FGD dengan berarti di sini berorientasi pelayanan. Agar datanya dapat dipertanggungjawabkan berarti di situ akuntabel. Nanti saya kirim. Maka monggo nanti yang jadi admin atau siapa mungkin nanti bisa memasukkan saya ke grupnya. Ya, ini untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga ya tadi yang saya jelaskan bahwa di agenda ketiga ketika jenengan harus mendeskripsikan isu ini sumbernya dari mana. Nah, ini tadi sudah reviewnya. Kemudian kita masuk pada agenda yang keempat. Agenda keempat ini akan Bapak dan Ibu jalani lama, Bapak dan Ibu, sampai nanti kita membuat yang namanya seminar laporan aktualisasi yang nanti kita lakukan di akhir Oktober di BDK Semarang. Maka yang kita lakukan pada hari ini sampai nanti di hari 21 itu adalah sampai pada poin keempat. Ya, konsep aktualisasi, penjelasan aktualisasi saya jelaskan hari ini. Rancangan dan pembimbingan aktualisasi kita lakukan pada pembimbingan kedua dan ketiga. Nanti saya up dulu jadwalnya, saya belum hafal. Evaluasi rancangan aktualisasi kita lakukan di tanggal 9 September. Kemudian Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui tentang agenda habituasi itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu menemukan isu atau masalah dan menemukan gagasan solutif. Ini nanti poin 1 dan 2 ini akan dirumuskan dalam judul ditambah dengan lokus. Karena ini sebagai kendaraan kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Di mana memang tujuannya adalah untuk menjadi PNS yang berkarakter dengan nilai-nilai dasar PNS. Nah,
Aktualisasi sendiri apa? Aktualisasi ini adalah proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan menjadi yang telah dipelajari menjadi aktual. Maka di sini bentuknya adalah kemampuan peserta menerjemahkan teori ke praktek, mengubah konsep menjadi sebuah konstruk. Habituasi sendiri ini adalah proses pembiasaan diri. Maka di sini Bapak dan Ibu, harapannya nanti apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan menjadi suatu kebiasaan yang baik, itu nanti akan membentuk panjenengan sebagai karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Maka di sini Bapak dan Ibu proses habituasi itu adalah dilalui 30 hari ini pada saat jenengan nanti mengaktualisasi rancangannya jenengan yang dimana aktualisasi sendiri ini merupakan latihan habituasi. Terus nanti jenengan ada seminar laporan aktualisasi, terus tidak berarti setelah laporan aktualisasi selesai. Karena Bapak dan Ibu masa probation sebagai seorang CPNS itu adalah 1 tahun. Maka walaupun tidak dilaporkan BDK, Bapak dan Ibu harus tetap menjadi PNS profesional ya, dengan terus melakukan hal-hal positif di satuan kerja panjenengan masing-masing, yang harapannya nanti Bapak dan Ibu memiliki karakter. Ini untuk coaching agenda 1, 2, 3. Silahkan ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan setelah ini untuk pembimbingan yang pertama. Silahkan. Belum Bapak dan Ibu? Belum ya? Kalau belum tak lanjutkan lagi. Ih, nanti Pak Ibu kan. Oke. Ini Bapak dan Ibu, jadi untuk agenda yang hari Selasa ini ya. Agenda yang hari Selasa itu adalah pembimbingan pertama. Ya, nanti jenengan jangan bilang panitia, Bu, yang kelompok 4 kapan itu ya. Ini sudah kita lakukan hari ini. Jadi nanti ketemu saya lagi hari Senin. Itu untuk sinkronus, untuk pembimbingannya sudah. Karena saya juga waktunya sudah nggak ada gitu ya. Nanti hari Selasa saya juga overload juga. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ya, untuk agenda keempat habituasi atau di jadwal ini masuk pada pembimbingan pertama. Ini Bapak dan Ibu. Ini gambaran secara besar untuk kegiatan kita di agenda habituasi. Hari ke-12 itu kapan? Saiki. Ya. Hari ke-12 dianggap saiki, yang harusnya di jadwal itu adalah besok hari Selasa. Maka kenapa saya berani mengajukan? Karena saya lihat di hari ke-12 ini belum ada tugas. Jadi kan jenengan kan cuman mendengarkan saya, belum kepenugasan kan rodo ora abot lah. Nah, nanti hari ke-13, 14, 15 ini ada penugasan per hari. Sebenarnya tugas hari 13, 14, 15 niki Bu, wis mbok gawe ning tugas asin 2 atau LK5. Jenengan mboten usah kuwatir. Ya, ketika jenengan mengerjakan LK5 yang tugas besok Senin, berarti jenengan wis gawe 13, 14, 15. Paling nanti penyempurnaan dari hasil paparan temennya dan review dari saya. Nanti di BLC diupload per hari. Oke, sesuai jadwal ya. Hari ke-13 itu berarti jadwalnya hari Rebu. Gue mulai di nguploadnya Rebu. Kemudian nanti untuk pembimbingan kedua, kita pembimbingan kedua ini di apa Jumat po ya, sebentar delokane sik mumpung eling. Pembimbingan satu, pembimbingan. Oh, ih, kok pembimbingan 2 jadwalnya enggak setu, Bu? Coba cari hari ke-16 Bapak Ibu.
Tak gawe Jumat wae lah. Sabtu Bu, tanggal 30. Ra jelas meneh ki gawe jadwal Setu. Kok tak jokke Jumat wae ya. Ya. Ya, nanti tak Oke, Bu. ajukan Jumat aja. Iki Setu-setu ayah prei yo. Saya tuh nggak pernah libur masalahnya. Ya nanti tak ajukan iki meneh tanggal 30 persiapan karnaval saya. Nanti saya ajukan Jumat aja. Kayaknya saya Jumat nggak ada agenda saya. Ya Jumat aja nanti tak ajukan Jumat. Nanti tak ajukan Jumat. eh, Nanti pas Jumat kita ketemu ya. Nanti Bapak dan Ibu tugas hari 13, 14, 15 yang diupload di BLC itu satu persatu. Khusus untuk hari ke-16 saya minta digabung atau di merger. Oke? Ben apa Bapak dan Ibu? Ben ora siji tampil ke loro, tampil ke telu, tampil ke waktu nentek. Jadi nanti saya info di grup juga ya nanti untuk hari ke-16, tugas hari 13, 14, 15 silahkan di merger. Berikutnya nanti Bapak dan Ibu akan melanjutkan tugas hari ke-17, 18. Ini untuk paparan hari ke-19 saya biasanya yang hari ke-17 saja. Yang fokus pada isu sama gagasan kreatifnya. Hari ke-20 ini asinkronus, nanti hari ke-21 ini akan kita lalui tanggal 9 September. Oke, kemudian ini penjelasan tugasnya Bapak dan Ibu ya, hari ke-13 ini Bapak dan Ibu baru sampai pada identifikasi deskripsi isu. Jangan lupa tadi apa ketika mendeskripsikan isu Bapak dan Ibu, ada 3 hal apa sambil kita review. Yang kita munculkan di deskripsi isu 3 hal apa saja? Harus bersumber dari manajemen Nah, ASN dan smart ASN, kemudian isu bersumber dari data fakta, kemudian dianalisis dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan. Sip. Oke ya, jadi nanti pada saat jenengan hari ke-13, jenengan kudu wis gawe mau sing dibacake Bu Silmi. Isu tersebut bersumber dari smart atau manajemen ASN itu yang pertama. Yang kedua, munculkan data dan fakta. Yang ketiga, dampaknya jika isu tidak diselesaikan. Iki yang penugasan hari asin kedua sing sesuk Senin nggih pun enten. Hari ke-14-nya terus jenengan kon menapis. Ya. Oh ini yang hari ini juga sudah ditapis. Intinya hari ke-13 ini sampai menapis ketemu sing jenenge core isu. Hari ke-14-nya Bapak dan Ibu nanti membuat lanjutannya nggawe analisis fishbone. Hari ke-15 nek tugas asinkronus kedua itu cuman sampai kegiatan, belum dimasukkan ke metrik. Untuk tugas hari ke-15 ini nanti sudah sampai kepada metriknya. Hari ke-16 yang kita rencanakan nanti kita ketemu hari Jumat, pokoknya jenengan sesuk Jumat ketemu aku kudu wis Jumat minggu ngarep kan cek seminggu ki. Jenengan kudu wis duwe sing jenenge identifikasi isu, penapisan isu sampai pada gagasan kegiatane. Sing wis digawe ning metrik. Makane mengko tak kirimi file. Nah, karena ini nanti hari ke-16 kita akan coaching agenda nanti kita paparkan. Ya, kita paparkan penugasan hari ke-13, 14, 15. Nek iso di merger ben ora entekke waktu. Nanti pada saat coaching biasanya nanti 7 menit jenengan tak kon paparane. Bu Retna iki galak banget 7 menit apa iso? Kudu iso. Karena sesuk jenengan ketika paparan ujian itu waktune ya mok 7 menit. Nek pas coaching ora tak ajari, ora tak biasa ke paparan 7 menit mengko ndladah tekan ngendi-ngendi. Ngono ya. Nanti hari ke-17 jenengan melanjutkan sendiri sudah dalam bentuk format rancangan aktualisasi. Kemudian nanti hari ke-17 ini ya, sebenarnya hari ke-17 ini sama dari tugas 13, 14, 15, cuman nek tugas hari 13, 14, 15 itu belum dalam bentuk format RA.
Baru format RA-nya nanti di hari ke-16. Maka untuk efektivitas waktu nanti yang sudah paparan di hari 13 untuk saya review, karena waktunya juga nggak cukup kalau 10 orang ini paparan semua, nanti monggo. Yang paparan di hari ke-13 5 orang, hari ke-16 5 orang. Pokoknya semua sekali harus sudah saya review sebelum seminar RA. Oke ya. Hari ke-17. Nanti hari ke-19 ini adalah kita paparan. Kemudian nanti hari ke-21-nya Bapak dan Ibu melakukan seminar. Ini sistematika rancangannya. Kemudian ini untuk metriknya dan jadwalnya. Standar umumnya untuk penulisannya seperti ini, Bapak dan Ibu, nggih, monggo nanti bisa Bapak dan Ibu, insya Allah di BLC kayaknya sudah ada juga deh. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di BLC plus nanti saya kirimkan contoh yang tadi saya janjikan. Oke, terus apalagi ya? Kayaknya yang penting itu aja deh. Udah, kemudian ini untuk halaman persetujuan dan seterusnya. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan, saya tunggu saja nanti untuk grup WA-nya bisa segera nggih Bapak dan Ibu supaya saya juga bisa segera mengirimkan file yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Silakan ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya proses belajar pada agenda ketiga itu ya untuk ini Bapak dan Ibu, untuk pengalaman memberikan pengalaman secara langsung ya kepada Bapak dan Ibu untuk yang namanya menyusun rancangan aktualisasi. Jadi memang tugas-tugas utamanya untuk agenda ketiga ini kami dengan teman-teman fasilitator yang lainnya memang sudah kita rancang untuk memudahkan Bapak dan Ibu menyelesaikan rancangan aktualisasi. Monggo saya buka sesi pertanyaan dulu Bapak dan Ibu atau mungkin ada yang mau menyampaikan isu yang sudah dipunya ini kira-kira bisa dilanjutkan atau tidak. Monggo silahkan. Mohon izin Ibu, Nggih, monggo Bu Zakiatun. saya mau menampilkan terkait isu yang saya buat. Nggih, Mohon izin untuk saya screen. nggih. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, sebentar. Sudah. Jadi pada agenda 1 saya tuh mencoba untuk mencari isu di instansi saya. Ah, Terus ini saya sudah menemukan 5. Yang pertama ah. itu rendahnya motivasi belajar akidah akhlak kelas bawah. Karena saya kan mengajarnya ke bagian kelas bawah dan saat saya mengajar itu melihat anak-anak itu masih menyukai hobinya. Ada yang menggambar, ada yang sering bernyanyi seperti itu. Terus maka saya itu mempunyai gagasan ini Bu, pembelajaran diferensiasi. Tapi saiki pembelajaran berdiferensiasi ki wis ra kekinian lho, Bu. Lah wong saiki wis ganti PM kok. Pembelajaran mendalam itu ya Bu, Eh, diferensiasi. eh. Lah nek jenengan diferensiasi ya tak jawab ya wis ora wagu wis ora dinggo kok. Jadi Ya baiknya walaupun masih dipakai tapi kan kalau di highlight ke judul kan rodok rak pas, Bu. Karena kan sekarang kan untuk kegiatan pembelajarannya kan semuanya termasuk perencanaan pembelajarannya kan sudah PM. Malah PM dan KBC saiki. kalau semisal nanti implementasi pembelajaran mendalam itu bisa atau tidak Bu? Ya bisa aja. Ya nggak apa-apa. Nanti jenengan munculkan pemanfaatan digitalnya apa. Oh, iya Bu. Kan kelas 1 2 walaupun nggak pakai HP kan sebenarnya jenengan bisa ya pakai game-game ringan untuk assessment misalnya pakai word wall. Iya Bu. Itu Nah, saya tuh menempatkan di isu kedua Bu. Jadi yang isu kedua itu wah ini masih malah akeh men ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, oke. Mungkin nggak usah dibahas semua ya. Jadi intinya oke.
nanti itu pada saat jenengan gawe rancangan aktualisasi sing digoleki penyebab isu sampai pada solusi cuman siji. Nah, ini kan jenengan limo-limo nih. Oke, Nah, oke. itu. Oke. Nek sesuk neng RA, kuwi ora koyo ngene. Neng RA kuwi sing digawe limo-limone kuwi sing dhuwur, Bu. Judulin jenengan coba, Bu. Apa kotak-kotakin jenengan. Hmm. Jadi sing digawe neng semua yang dideskripsikan itu hanya diidentifikasi isu tadi, selain fakta mau diidentifikasi agenda tiganya apa, terus yang ketiga dampaknya apa. Hal penyebab deskripsi pentingnya isu, judul, analisis judul iki ora dilakoni. Oh, oke. Nanti di jenengan nek ngene kan akeh banget toh. Nanti jenengan itu wes ketemu core isu mau setelah 5 mau dipilih telu nganggo APKL kan ngono. Bar ketemu telu di USG. Ketemu sing jenenge satu core isu. Dari core isu itu baru jenengan perdalam isu itu untuk mengetahui penyebab isu mau. Ngono toh, Bu? Mengetahui penyebab isu dan pentingnya isu tersebut itu hanya yang core isu. Oke? Oke. Hanya yang core isu. Gagasan kreatif kuwi yo mau menyelesaikan core isu tersebut. Wes, sing liyane rak diurusi. Jenengan Oh, cukup ngebarke satu core isu. Contoh misalnya punyanya Bu Zaki Atun iki sing diangkat dari core isu sing nomor siji. Judulnya misalnya tadi mau implementasi PM, tapi ojo PM tok Bu, implementasi pembelajaran mendalam dengan misalnya word wall, berbantuan word wall. Nah, ben ketok digital. Maka nanti judulnya Bu Zakiatun apa? Implementasi pembelajaran mendalam berbantuan word wall untuk meningkatkan motivasi belajar di Emin satu Bantul. Akidah akhlake karo kelas bawah ora usah ditulis ke gedawan. Karena yang di dalam judul memuat tiga. Nomor satu adalah core isu. Nomor dua adalah solusi yang jenengan tawarkan atau gagasannya. Yang ketiga adalah lokusnya. Wes. Nanti terkait mata pelajaran dan apa nanti bisa dikerucutkan pada saat jenengan mendalami isu tersebut. Nanti difokuskan ini nanti termasuk gagasannya diterapkan pada mata pelajaran akidah akhlak kelas berapa. Ngoten nggih Bu Zakiatun? Bu. Mau bertanya lagi, Bu. Nggih. Terkait faktanya atau datanya itu kan saya kan langsung observasi di kelas. Kalau untuk melalui kuesioner atau Google Form Ya itu nggak kan apa-apa, kalau nanti oke, dituliskan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru pada bulan apa ngono misalnya pada awal pembelajaran atau pada kapan di, ditemukan hal ini ngono Bu. oke. Nggak apa-apa. Data fakta itu kan tadi sudah saya sampaikan, bisa dari hasil wawancara, bisa dari hasil observasi, bisa dari melihat data rapot sebelumnya, itu kan bisa. Oke, Bu. Gitu ya. Oke, oke. Sampun paham, Bu. Matur nuwun. Oke, nggih, monggo yang lain. Ya, ini sudah mulai masuk ke pembimbingan ini Bu Zakiato. Nanti bisa dilanjut. Monggo yang lain. Kesempatan ini, silahkan yang mau menyebutkan atau menyampaikan isunya, silahkan. Itu tadi tugas agenda satu ya Bu Zakiatun ya. Sebenarnya itu bukan tugas, Bu, tapi karena teman saya itu pada ngerjakan kan pada latsar duluan angkatan berapa ya, Bu? Oh, Ya, terus saya mencoba jos iki. merapi. Iya penak wis nek wis ana koncone sing wis kan iso karo tekok-tekok koncone jajal sing liyane wis do duwe dong iki kira-kira isu kira-kira do ndek judul po dong jajal aku tak takon iki. Do guyang guyu ini.
Bu Ulfa iki ya guyu piye, Bu? Wis jadi judul urung. Ada Bu, sudah Bu. Apa jajal judulnya? Ya izin ya Bu ya. Ya. Lagi nek pembimbingan ana sing tekon aku ya beneran aku malah rampung gasik ya Bu Yunita ya. Tapi Bu sesok pas seminar RA nih. Soalnya kemarin banyak loh Bu yang dibantai masalah identifikasi isu karena isunya itu ngawur. Terus ana meneh sing kegiatane iki ya asal-asalan itu ya ada. Jadinya saya masih proses share screen. Oke. Ya, oke ke bawah. Isunya Bu Ben ketok, Bu. Oke. Saya. Ya, minimnya pemahaman keluarga sakinah di masyarakat. Oke, kira-kira kalau minimnya pemahaman keluarga sakinah di masyarakat, masuk manajemen ASN atau smart ASN? Smart. Smart. Tingginya angka pernikahan usia dini. Juga smart ya Bu ya. Soalnya di kecamatan saya ini termasuk yang tinggi angka perceraiannya juga Bu. Oke. Jadi gini, ya terus lagi, sing nomor 3. Ini smart ASN semua ya. Iya. Sebenarnya ketika kurangnya edukasi itu sing bermasalah ki sapa nih Bu kira-kira? Kitanya kan Bu. Jenengan itu berarti Nggih. aslinya kalau yang nomor 4 itu bisa masuk di manajemen ASN loh Bu. Karena kaitannya apa SDM-nya kan Ya. tentang kompetensi dari si penyuluh itu sendiri. Mungkin penyuluh EW orang ngerti tentang moderasi beragama kayak gitu. Rendahnya literasi ini juga bisa dimasuk di manajemen ASN. Jadi sebenarnya kalau di Smart ASN itu sebenarnya lebih banyak fokus ketika sumber-sumber isunya itu apa ya bersumber karena kan kalau Smart ASN itu kan lebih cenderung ke yang digital gitu. Nggih. Nah, nanti jenengan ketika ini harus menguraikan dulu Bu, karena ketika menentukan smart ASN atau manajemen ASN itu ya nggak bisa langsung kita tentukan tanpa kita mendeskripsikan lebih lanjut kenapa isu tersebut masuk pada yang namanya manajemen ASN atau smart ASN. Oke, kalimatnya sudah sudah bisa diterima. Oke Bu, terus yang masuk pertama apa? Minimnya pemahaman keluarga sakinah di masyarakat. Terus yang mbok lakoni apa, Bu? Oke, ke bawah, Bu. Nah, ini berarti kan tugas hari ke sesuk sing LK 5 wis digawe. Oke, jenengan ranking satunya minimnya pemahaman keluarga sakinah. Oke. Berarti gagasan kreatifnya apa? Terus Fishbone ndi? Sebenarnya ini Bu. Nah, oke, stop dulu, Bu. Itu yang core isunya nanti dikasih jangan core isu tok ya, Bu. Dikasih bunyinya mau ya, Bu. Minimnya mau ya, Bu. Oh nggih, nggih. Nah, maka di sini toh, di sini kan penyebabnya minimnya buku panduan. Media dakwahnya masih terbatas. Maka kan di sini nanti Bu Ulfa ini bisa apa? Bisa masuk gagasan kreatifnya gawe apa? Gawe media dakwah Media dakwah. digital. Toh, ngono ra? Nggih, itu Lah, rencananya wes. Bu. Maka betul yang namanya gagasan itu bisa kita lihat dari berarti nanti Bu Ulfa ini akan menyelesaikan materialnya. Kan ngerti penyebabnya kan? Nek sing men nomor siji penyuluh agamanya terbatas Bu Ulfa ya ora iso. Mosok Bu Ulfa mengge pengumuman. Pengumuman rekrutmen penyuluh ya ora iso lah, gitu kan. Maka dari akar penyebab ini kita pilih kira-kira mana yang bisa kita selesaikan. Oke, Bu. Ke bawah. Sudah sampai sini Bu Oh, wes baru selesai. bikinnya. Berarti judulnya apa iki kira-kira nek ngene iki? Judulnya yang ini, minimnya pemahaman keluarga sakinah di masyarakat. Ayo, kuwi kan kok nganu nih. Solusine mau apa? Berarti pemanfaatan atau ya pemanfaatan aja ya, pemanfaatan atau pembuatan bisa pembuatan media apa mau Bu? Media dakwah. Media dakwah digital untuk peningkatan pemahaman
keluarga sakinah di KUA mana? Wes dadi gampang toh. Lah nanti ketika gawe media dakwah kuwi berarti kan yo ora ujug-ujug mak bedunduk gawe buku kan ra mungkin kan. Nomor siji mesti kan konsultasi dengan kepala KUA, koordinasi dengan sesama penyuluh. Ngono toh, Bu? Nggih. Berkoordinasi ngrencanake jenenge gawe buku atau jenengan bikin buku panduannya dulu. Buku panduan tentang modul keluarganya bagaimana. Baru kuwi lagi terus gawe mediane seperti apa. Engko nek wis bar gawe ngrencanake sik mediane engko kaya apa bentuke kuwi online apa piye apa diupload ning ngendi kuwi disampaikan sik. Bar kuwi mengko lagi gawe mediane, bar gawe mediane mengko lagi desain ning nggone masyarakat. Bar desain ning masyarakat nanti jenengan harus apa? Jenengan harus bikin kayak ya assessment gitu ya, assessment ke masyarakat tentang pemahaman terkait tentang keluarga sakinah itu sendiri. Biasanya ini ke masyarakat atau ke masyarakat umum ya, nggak mesti harus yang di calon pengantin ya Bu. Ya, nanti kalau itu bisa ke masyarakat umum juga. Nah, masyarakat umum nanti jenengan nganu aja Bu, nyebar gawe kuis singkat gitu toh Bu. Karena nanti toh Bu nek jenengan kuis judulnya pemahaman, ku mesti pengujine tekon Bu. Seberapa seberapa berhasil media yang jenengan buat untuk meningkatkan pemahaman apa mau pemahaman keluarga sakinah di masyarakat. Ini jenengan di datanya kan repot. Nah, Berarti bisa nanti pakai kuesioner juga ya Bu ya nanti. bisa kuesioner, monggo Google Form, Hmm. atau ya harus, karena itu nanti untuk evaluasi di akhirnya. Itu ya, jadi Iya. membuatnya itu ketika di kegiatan itu tidak hanya sekedar wis gawe media rampung, tapi diawali kegiatan itu dari kegiatan perencanaan sampai nanti terakhir pada monitoring dan evaluasi. Oke, gitu ya Bu Ulfa. Oke, siap Bu. Terima kasih atas arahannya. Oke, monggo yang lain masih ada kok, masih jam 11 lebih 5 menit kok. Monggo silakan yang lain. Ini lumayan. Izin Bu, Nggih, monggo Pak Nur Hafi. karena saya sebetulnya memiliki ide yang mirip dengan Bu Ulfa, jadi saya mau coba bertanya, Ya, nggak apa-apa. share screen. Ya. Bon nampak dereng ya Bu? Belum. Dereng. Udah. Oh, nah ini hasil diskusi dengan beberapa rekan penyuluh dan kemarin ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Saya ini mirip dengan Bu Ulfa, tapi saya mengambil yang poinnya itu nanti saya mengukur efektivitas buku Fondasi Keluarga Sakinah yang bacaan mandiri calon pengantin itu kepada Catin, saya khusus ke Catin Bu, saya mengukur Oke. efektivitas itu gitu. Jenengan penyuluh apa penghulu, Pak? Lo penghulu Pak, Bu. Oh, penghulu ya. Ya, oke. Cocok berarti ya. Iya. Sik, kalimatnya sik ki. Anu, Pak, sing nomor telu ki nek misalnya digawe kalimat negatif ngono piye, Pak? Kurang Hmm. tertibnya pencatatan nikah ngono, Pak. Oh nggih. Tak koreksi. Ya. Kuwi nomor 5 kekerasan dalam rumah tangga iki apa? Akeh positif apa piye? Ini sedikit sih, tapi ada di sini Bu. Ketika saya kemarin tanya-tanya ke rekan-rekan penyuluh. Ada tapi sedikit ya. Nggih. Yang tercatat sedikit. Karena kita harus pakai data, jadi saya nilainya Mm-mm. yang paling kecil. Mas, nilai kecil. Lho kuwi tapi ranking loro no kok. Ini maksudnya di bawah nomor di bawah minimal literasi. Terus Cek, kalau tapi soalnya kalimat iki ra entuk nek mau kekerasan dalam rumah tangga ngono ki ra entuk, Pak.
Oke, Tapi kudu dimunculke referensi. apa ya? Terdapat ngono apa ya? Adanya kasus ngono ya. Nah, kuwi tapi kok nek ditekoni Pak, karena nanti yang ditanyakan data atau faktanya itu nggak hanya yang core issue. Oke. Yang nggak core issue tuh juga ditanyakan. Kemarin itu ada yang memunculkan di KUA itu tentang apa ya? Belum adanya penyuluhan tentang apa ya pokoknya digital atau apa itu ditanya Pak. Ngertinya kondi ngono. Niki kalau ini ada yang kekerasan, kawan ada yang konsultasi di KUA, Bu. Memang ada, makanya saya masukkan ke sini. Ngaten. Ya, berarti makanya nanti itu berapanya itu nanti biasanya ditanya soalnya Pak. Oh, oke. Nanti saya perdalam dan Ya nanti selidiki. Oke. nek anu depannya dikasih misalnya eh, terdapat kasus KDRT pasca nikah ngono wae, Pak. Oke. Ya, oke. Terus ke bawah Pak di USG. Ya, minimnya literasi pernikahan. Oke, wes. Terus analisis Fishbone Pak. Saya. Ini juga sama ya. Nanti jenengan menyiapkan materialnya, nggih Pak. Iya. Berarti nanti judulnya apa ini rencananya? Pembuatan Ya. buku digital. Heeh, Iya. bener Pak. Eh, maaf, Bu. Apa ya? Niku untuk judul besarnya nggih? Atau Iya, oh, judul besare, ya judul RA-ne jenengan kok. nggih, nggih. Judul RA-nya jenengan nanti. Berarti kan iki kan durung ono buku digitalnya kan? Berarti kan Oke. pembuatan buku digital untuk literasi pernikahan di KUA mana? Kuwi burine ra usah apa-apa misalnya jenengan ngene. Pembuatan buku Fondasi Keluarga Sakinah berbasis digital, ngono Pak. Oh, nggih, nggih. Ya. Sebagai sarana literasi di KUA mana? Sebagai sarana literasi pernikahan di KUA mana? Ngoten aja, Pak. Bukunya di depan aja, dilihatkan. Jadi kan sudah memunculkan tiga unsur ya, Pak. Sudah memuatkan tiga unsur, sudah ada yang berarti kan kok jelas ki. Jenengan meh gawe buku Fondasi Keluarga Sakinah, tapi sing basisnya digital. Nggih. Kan ngono to? Nggo apa? Nggih. Ya nggo literasi mau, nggo literasi pernikahan tadi. Mesti saya tanya, gawe kuwi nggo apa? Karena nek gawe kuwi ning nggo apa ora ngerti, ya kuwi berarti kan permasalahan ora iso dimunculke. Gitu, Pak. Ya nanti apanya namanya prosesnya nanti hampir sama ya dengan yang tadi dengan Bu Ulfah ya. Nggih. Nomor satu, engko konsultasi isine kuwi apa wae kan jenengan ora mungkin tak dhewe ya Pak, tapi kan jenengan Nggih. sambil diorek-orek itu kan dari sisi perencanaannya nanti lagi gawe. Nanti kalau bisa kalau buku digital berarti nanti jenengan bikin dalam bentuk e-book ya Pak. Flipbook. Oh, nggih. Flipbook itu kan sebenarnya PDF yang di flipbook itu kan sebenarnya PDF yang diflipkan. Nah, nanti linknya bisa Bapak dan Ibu share di medsosnya jenengan. Nah, ini bagus ini ada produknya. Nggih, nggih. Tapi tentunya nanti setelah jenengan membuat sebelum sampai dipublish ya, nanti panjenengan konsultasi lagi, koordinasi lagi wis sesuai belum. Nggih. Oke, nanti diukur efektivitasnya berarti, nggih. Nggih. Monggo. Kalau misalnya gini, ku terima kasih masukan Ibu. Niki nanti saya ganti yang infografis, saya ganti flipbook gitu. Heeh, ganti flipbook ae. Oke. Nek ganti flipbook kan malah jenengan sisan sing wis mbok gawe kuwi mau kan langsung Hmm. di flipbook wae, Pak. Oke, oke. Oke, ono forum diskusi bareng to Pak Mehan, Pak. Gini, kalau
napa bayangan Bu, tapi sekiranya Ya di gini, jadi forum diskusinya jane minggu sapa to Pak? Nek bukune wis dadi apa sadurunge? niku nek empun dados, makanya kan pas bimbingan pernikahan Binwin niku, nah di situ ada diskusi Oh. kecil-kecilan rencana kula Ya udah ngono. nanti itu masukkan di dalamnya aja Pak. Oh nggih, nggih. Sebagai bentuk kegiatannya aja. Oh nggih, Itu ya. nggih. Oke, monggo Oke, bisa terima dilanjut kasih. Pak Nur Hafi. Oke, sudah Bu, terima kasih Bu. Ya. Iki nek wis ndek iki asline tugas sing hari sesuk sino apa? Dino Senin kuwi wis dadi kuwi tugase. Kan wis ana kegiatane. Wong tugas esuk Senin ya kuwi. Persis kuwi tugase. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau sudah cukup ya, nanti monggo bisa di sing jadi admin sopo. Nanti silahkan di Kula Bu, pun nyuwun nanti nomor Ibu nggih. nomor saya Nggih. 081 Sudah Bu. Sudah kula ya anu. Ya, ya, Mas. Monggo Bu. 08 081 nggih 390 390 405 405 nggih 400. 400 0813 9040 400 gitu. Ya, Nggih. oke nggih, saya tunggu. Nanti saya Hmm. bisa biar bisa masuk ke grup. Terus nanti saya kirim yang tadi sudah saya sampaikan supaya apa Bapak dan Ibu ya supaya Bapak dan Ibu bisa segera mengeksekusi untuk penugasan pembuatan rancangan aktualisasinya karena memang ini mulai agenda 3 ini tugas-tugas yang kami berikan ya dengan teman-teman fasilitator pengampu agenda ketiga itu kita sudah sepakat sama. Jadi ini untuk mengarahkan panjenengan menyusun rancangan aktualisasi karena waktunya nanti cepet banget ya seminggu itu jenengan harus sudah ready dan nanti di hari Selasa sudah kita seminarkan. Tentunya nanti selepas kita pembimbingan ketiga itu nanti Bapak dan Ibu Jumat ya nanti kan saya rencanakan Jumat nanti hari Sabtu minggunya Bapak dan Ibu menyiapkan paparannya karena yang dikumpulkan duluan itu biasanya rancangan aktualisasinya kalau untuk apanya untuk paparannya nanti Bapak dan Ibu buat belakangan. Yang penting pada saat melakukan seminar RA, Bapak dan Ibu sudah memiliki paparan karena nanti yang ditampilkan bukan rancangan aktualisasi yang bentuk Word, tetapi nanti dalam bentuk bahan tayang. Itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini karena ini sudah hari Jumat, ya. Bapak-bapak mungkin mau Jumatan, kita cukupkan sekian. Monggo nanti selepas Jumatan, Bapak dan Ibu bisa tadi sudah dicatat kan kuisisnya, nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan kuisis kode yang tadi sudah saya berikan. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Bu. See you.